Disilakan moderator. Baik, Ibu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman semuanya dan juga buat Ibu. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah boleh bergabung di dalam Google Meet kita pada hari ini. Jadi di sini kita punya waktu 40 menit untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Games dan Evaluasi. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan saya Echa Aditya Putri dengan akhiran NIM 001. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 dan juga teman saya Valen Febrianti sebagai notulen. Langsung saja saya berikan kepada rekan-rekan pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Media Berbasis Games dan Evaluasi. Jadi kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang yang dimana ada Nur Tasya dengan akhiran NIM 027 dengan saya sendiri Nur Salma 105 dan Nur Fadia Putri 127 dan Farmutia 052. Jadi materi yang pertama itu ada fungsi media berbasis games, yang dimana media berbasis games ini berfungsi sebagai alat evaluasi pembelajaran yang memadukan unsur permainan dengan penilaian hasil belajar. Jadi fungsi media berbasis games ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi belajar siswa, yang dimana media berbasis games ini membuat proses evaluasi terasa lebih menyenangkan karena dikemas seperti permainan. Hal ini dapat meningkatkan minat dan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran serta menjawab soal yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang dimana itu siswa tidak hanya menerima soal secara pasif, tetapi dapat berpartisipasi aktif melalui permainan, kuis, atau tantangan. Kemudian yang ketiga itu ada melatih keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Dalam permainan, siswa perlu memahami pertanyaan, menganalisis jawaban, dan menentukan jawaban yang tepat. Nah, proses ini membantu pelatihan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah. Kemudian yang keempat itu ada membantu memahami materi pembelajaran, yang dimana soal-soal dalam game biasanya berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua itu ada fungsi media berbasis evaluasi, yang dimana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Media evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari melalui hasil jawaban atau nilai yang diperoleh. Kemudian yang kedua itu ada mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yang dimana evaluasi membantu guru menilai apakah tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sudah tercapai oleh siswa atau belum. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan bagi siswa untuk memperbaiki pemahaman serta bagi guru untuk mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada menjadi dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan guru untuk memperbaiki strategi, metode, atau materi pembelajaran agar proses belajar berikutnya lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu yaitu kelebihan media berbasis games. Jadi ada beberapa kelebihannya, diantaranya itu yang pertama membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Jadi media berbasis games ini menghadirkan unsur permainan sehingga pembelajaran terasa lebih seru dan tidak monoton bagi siswa. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa.
Jadi siswa menjadi lebih aktif karena mereka ikut berinteraksi langsung dalam permainan, menjawab pertanyaan dan bersaing secara sehat dengan teman. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi adanya skor, tantangan, dan penghargaan dalam permainan dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat agar mendapatkan hasil yang baik. Dan yang keempat itu ada menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan. Jadi pembelajaran dalam bentuk permainan ini membuat suasana kelas lebih hidup sehingga siswa tidak mudah merasa jenuh saat belajar. Dan yang selanjutnya itu ada kekurangan media berbasis games. Jadi yang pertama itu membutuhkan perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone. Jadi penggunaan media berbasis games itu memerlukan perangkat digital sehingga tidak semua siswa dapat menggunakannya jika fasilitas teknologi terbatas. Kemudian yang kedua memerlukan koneksi internet yang stabil. Jadi banyak game pembelajaran itu berbasis online, sehingga membutuhkan jaringan internet yang baik agar dapat digunakan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada siswa itu terkadang lebih fokus pada permainan daripada materi pembelajaran. Jadi unsur permainan yang menarik dapat membuat siswa lebih tertarik pada kompetisi atau skor dibandingkan memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir itu ada jadi tidak semua materi pelajaran itu cocok disajikan dalam bentuk permainan. Jadi beberapa materi yang bersifat kompleks itu membutuhkan penjelasan mendalam yang dimana dia sulit disampaikan secara efektif melalui game. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari media berbasis evaluasi. Jadi yang pertama itu mempermudah guru penilaian. Jadi salah satu kelebihan utama dari media berbasis evaluasi ini memudahkan guru dalam proses penilaian sebagai siswa. Jika menggunakan media evaluasi digital seperti mereka jawaban mereka, guru tidak perlu lagi untuk memeriksa satu persatu seperti pada evaluasi yang dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini tuh sangat membantu, terutama jika jumlah siswa itu cukup banyak. Lalu yang kedua, hasil evaluasi dapat diketahui dengan cepat. Nah, dengan di evaluasi berbasis teknologi ini, hasil penilaian biasanya langsung diketahui setelah siswa selesai mengerjakan soal, misalnya pada aplikasi kursus digital. Jadi nilai itu akan langsung muncul begitu siswa menekan tombol selesai. Keuntungan dari hal ini itu siswa langsung mengetahui apakah jawaban mereka itu sudah benar atau salah. Jadi jika ada kesalahan, siswa itu bisa langsung menyadari bagian mana dari materi yang belum mereka pahami. Lalu bagi guru, hal ini itu dapat mempercepat hasil dan membantu untuk segera mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Lalu yang ketiga, data hasil belajar siswa tersimpan secara otomatis. Media evaluasi digital biasanya memiliki sistem penyimpanan data otomatis, jadi semua hasil evaluasi seperti nilai siswa apakah suara terdengar? Mohon maaf, Farah, suaranya putus-putus.
Apakah sudah putus-putus? Suaranya. Sudah. Oke, saya ulang saja. Apakah masih terdengar, moderator? Terdengar tapi putus-putus sedikit. Mungkin boleh dilanjut. Oke, mungkin saya tidak aktifkan video saya karena jaringan kurang bagus. Nah, jadi selanjutnya yaitu data hasil belajar siswa dapat tersimpan secara otomatis. Jadi, media evaluasi berbasis digital ini biasanya memiliki sistem penyimpanan data otomatis. Artinya, nilai jawaban siswa dan hasil evaluasi itu akan tersimpan dalam sistem tanpa harus dicatat secara manual. Jadi hal ini itu memudahkan guru ketika ingin melihat kembali hasil belajar siswa, membuat rekap nilai atau membandingkan perkembangan belajar siswa itu dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat, membantu guru menganalisis pencapaian pembelajaran. Dengan adanya data hasil evaluasi yang tersimpan, guru itu bisa melakukan analisis pembelajaran dengan lebih mudah. Misalnya, guru dapat melihat materi mana yang paling banyak salah dijawab oleh siswa, lalu siswa mana yang masih mengalami kesulitan, dan apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Lalu selanjutnya, kekurangan media berbasis evaluasi. Jadi yang pertama itu, bergantung pada teknologi dan perangkat. Media evaluasi itu berbasis digital biasanya membutuhkan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Nah, jadi jika fasilitas teknologi di sekolah itu siswa masih terbatas, maka penggunaan media ini bisa menjadi kurang maksimal. Lalu yang kedua, membutuhkan koneksi internet. Jadi beberapa media evaluasi itu menggunakan sistem online sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika jaringan internet kurang baik, siswa itu bisa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal atau bahkan tidak dapat mengakses evaluasi sama sekali. Lalu keempat, interaksi langsung dengan guru bisa berkurang. Jadi jika evaluasi terlalu sering dilakukan secara digital atau otomatis, terkadang interaksi antar guru dan siswa itu menjadi lebih sedikit. Padahal dalam beberapa situasi, penjelasan langsung dari guru itu tetap diperlukan agar siswa benar-benar memahami kesalahan mereka. Baik, itu saja dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah contoh media pembelajaran berbasis games. Jadi pada saat ini terdapat berbagai media berbasis games yang dapat digunakan oleh guru sebagai sarana evaluasi pembelajaran secara interaktif. Media ini umumnya berbentuk platform berbasis website yang memungkinkan guru ini membuat kuis atau permainan edukatif yang dapat diakses oleh siswa melalui perangkat seperti laptop, tablet, maupun handphone. Nah, dengan memanfaatkan media ini, proses evaluasi tidak lagi terasa seperti ujian yang menegangkan, tetapi lebih seperti permainan yang menyenangkan namun tetap memiliki tujuan pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya moderator, apakah suara saya jelas? Jelas suaranya saja. Oke, baik. Salah satu contoh media pembelajaran berbasis games yang cukup populer adalah yang pertama itu ada Word Wall.
Wordlet ini menyediakan berbagai jenis permainan edukatif seperti matching game, random well, word search, dan kuis interaktif, di mana guru ini dapat menyesuaikan bentuk permainan sesuai dengan materi pembelajaran sehingga kegiatan evaluasi itu terasa lebih bervariasi dan tidak monoton. Kemudian yang kedua itu ada Blockcat. Jadi jenis media berbasis game ini menggabungkan kuis dengan berbagai mode permainan yang unik, sehingga siswa ini tidak hanya menjawab soal, tetapi juga bisa berpartisipasi dalam permainan tertentu yang berkaitan dengan perolehan poin. Pendekatan ini itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka merasa sedang bermain sekaligus belajar. Kemudian yang ketiga itu ada GameKit. Nah, GameKit ini adalah platform pembelajaran berbasis kuis yang memungkinkan siswa ini memperoleh poin virtual setiap kali menjawab soal dengan benar. Nah, poin tersebut dapat digunakan untuk membeli peningkatan atau fitur dalam permainan sehingga membuat siswa ini lebih termotivasi lagi untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya ada contoh media pembelajaran berbasis evaluasi. Jadi terdapat berbagai media berbasis evaluasi yang dapat digunakan oleh guru sebagai berbasis games yang dapat digunakan oleh guru sebagai sarana evaluasi pembelajaran secara interaktif. Di antaranya yang pertama ada Kahoot. Jadi jenis platform ini memungkinkan guru membuat kuis berbentuk pilihan ganda yang ditampilkan di layar utama. Sementara itu siswa menjawab melalui perangkat masing-masing. Setiap soal biasanya itu disertai batas waktu sehingga siswa ini harus berpikir cepat dalam menentukan jawaban. Nah, selain itu, sistem skor dan peringkat pada Kahoot ini dapat meningkatkan semangat kompetisi yang positif di antara siswa. Hal ini membuat kegiatan evaluasi menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan partisipasi belajar. Kemudian contoh yang lainnya adalah Quizzes. Jadi jenis media ini juga banyak digunakan dalam pembelajaran karena memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Salah satu keunggulan Quizzes adalah siswa dapat mengerjakan kuis dengan kecepatan masing-masing, sehingga tidak harus secara serempak seperti pada Kahoot. Selain itu, Quizzes ini menyediakan laporan hasil yang cukup lengkap sehingga guru ini dapat melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir ada Google Forms. Jadi Google Forms ini adalah layanan dari Google yang digunakan untuk membuat formulir, kuis ataupun survei secara online. Nah, dalam pembelajaran Google Forms ini sering dimanfaatkan guru untuk memberikan teks, mengumpulkan tugas atau melakukan evaluasi karena hasilnya ini dapat direkap secara otomatis. Nah, dengan adanya berbagai media berbasis games dan evaluasi tersebut, guru ini memiliki banyak pilihan dalam merancang evaluasi pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Namun demikian, penggunaan media ini tetap perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar kegiatan evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek permainannya saja, tetapi tetap mampu mengukur bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Sekiranya mungkin itu yang bisa kelompok kami paparkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya buat rekan-rekan pemateri. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Mengingat waktu kita tinggal 20 menit lagi, pertanyaan saya batasi mungkin 3 saja. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand saja. Baik, langsung saja kepada siapa nih? Kepada Atifa, saya persilakan. Kemudian Sri Awindi dan siapa satu? Mungkin itu saja. Pada Atifa, kemudian nanti dilanjut oleh Sri Awindi dan Janatul Mawa. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Atifa dengan akhiran NIM 076. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5
Jadi langsung saja, jika guru terlalu sering menggunakan media berbasis games untuk evaluasi, apakah ada kemungkinan siswa menjadi bosan atau kehilangan minat terhadap metode tersebut? Ini saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya berikan kepada Sri Awindi untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya bertanya kepada kelompok 5, di mana tadi sudah dijelaskan juga mengenai media pembelajaran berbasis games. Nah, jadi pertanyaan saya itu, jika media berbasis games membuat pembelajaran lebih menyenangkan, apakah ada kemungkinan siswa lebih fokus pada permainan dibandingkan pada pemahaman materi pelajaran, dan mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Sri Awindi. Langsung saja ke pertanyaan terakhir dari Janatul Mawa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Janatul Ma'wa dengan akhiran NIM 004. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok 5, yang dimana pertanyaanku itu, bagaimana peran guru dalam mengontrol penggunaan media berbasis games agar tidak menimbulkan distraksi atau gangguan fokus belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas semua pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya berikan waktu kepada teman-teman pemateri untuk mempersiapkan jawabannya. Mungkin maksimal 1 menit saja, karena mengingat waktunya kita sudah mulai menipis. Dan kalau sudah bisa menjawab, mungkin langsung raise hand saja teman-teman. Izin menjawab moderator. Ya, kepada Farah Mutia, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Atifa. Jadi tadi pertanyaannya, jika guru terlalu sering menggunakan media berbasis games untuk evaluasi, apakah ada kemungkinan siswa menjadi bosan atau kehilangan minat terhadap metode tersebut? Nah, jadi jawabannya iya, kemungkinan siswa itu bisa menjadi bosan atau kehilangan minat jika media berbasis games itu digunakan terlalu sering dan tanpa variasi. Walaupun pada awalnya metode ini itu sangat menarik, tetapi juga digunakan terus-menerus, efek menyenangkannya itu bisa berkurang. Yang pertama, rasa tertarik siswa itu bisa berkurang karena terlalu sering digunakan. Nah, jadi media berbasis games ini biasanya membuat proses evaluasi terasa lebih seru karena siswa itu merasa seperti sedang bermain sambil belajar. Pada awal penggunaan, siswa biasanya sangat antusias karena metode ini itu berbeda dari evaluasi biasa seperti tes tertulis. Tapi jika guru selalu menggunakan games dalam setiap evaluasi, lama-kelamaan siswa itu akan terbiasa dengan metode tersebut. Lalu yang kedua, siswa bisa merasa jenuh jika bentuk permainan selalu sama. Jadi selain frekuensi penggunaan, bentuk permainan juga itu mempengaruhi minat siswa. Jadi jika guru menggunakan jenis games yang sama secara berulang, misalnya selalu kuis yang sama dengan sistem poin atau peringkat yang sama, siswa itu bisa merasa bosan. Lalu yang ketiga, fokus siswa bisa berpindah dari belajar ke bermain. Jadi media berbasis games ini memang dirancang agar pembelajaran terasa menyenangkan. Tapi jika terlalu sering digunakan, ada kemungkinan siswa itu lebih fokus pada aspek permainan. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Farah Mutia. Apakah mungkin masih ada satu lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman pemateri? Izin menambahkan moderator. Saya persilakan. Baik, jadi langsung saja saya akan menambahkan pertanyaan dari Atifa.
Jadi, jika guru terlalu sering menggunakan media berbasis game untuk evaluasi, ada kemungkinan siswa menjadi bosan atau kehilangan minat terhadap metode tersebut. Nah, jadi hal ini dapat terjadi karena sesuatu yang awalnya terasa baru dan menyenangkan dapat menjadi menonton jika digunakan secara terus-menerus tanpa variasi. Oleh karena itu, guru sebaiknya mengombinasikan berbagai metode evaluasi seperti diskusi, tugas proyek, kuis, atau presentasi agar proses pembelajaran tetap menarik dan tidak menimbulkan kejenuhan pada siswa. Dengan variasi metode, siswa dapat tetap termotivasi sekaligus mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Salma atas tambahannya. Saya rasa cukup dari teman-teman pemateri. Langsung saja saya lemparkan ke teman forum. Mungkin karena Nur Wahida sudah duluan mengangkat tangan, langsung saja saya berikan kepada Nur Wahida untuk menambahkan terkait pertanyaan pertama. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja, jika media berbasis games itu digunakan terlalu sering, maka kemungkinan muncul rasa bosan itu memang tetap ada. Karena hal ini, metode yang digunakan secara terus-menerus tanpa variasi dapat membuat siswa merasa jenuh. Namun di sisi lain, jika guru mampu menghadirkan berbagai jenis permainan yang berbeda serta menyesuaikan dengan materi yang dipelajari, media games juga justru dapat menjadi motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan media games sebaiknya dipadukan dengan metode evaluasi lain seperti diskusi, kuis tertulis, atau presentasi agar proses pembelajaran itu tetap variatif dan tidak monoton. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Wahida atas tambahannya. Mungkin yang terakhir saya berikan kepada Adel untuk pertanyaan pertama ini. Kepada Adel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf di sini saya tidak kasih nyala kameranya soalnya jaringan kurang bagus. Jadi langsung saja kemungkinan tersebut dapat terjadi meskipun media berbasis games pada awalnya dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa. Jadi penggunaan yang terlalu sering tanpa variasi metode pembelajaran dapat menyebabkan kejenuhan. Jadi hal ini disebabkan karena siswa akan merasa aktivitas tersebut menjadi menonton dan tidak lagi memberikan pengalaman belajar yang baru. Nah, oleh karena itu, guru perlu melakukan variasi metode evaluasi agar proses pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan. Jadi media berbasis games ini sebaiknya digunakan sebagai salah satu alternatif metode evaluasi, bukan sebagai satu-satunya metode yang digunakan secara terus-menerus. Nah, contoh yang dapat kita terapkan itu misalnya guru selalu menggunakan word wall atau Kahoot setiap kali evaluasi pelajaran. Nah, pada awalnya siswa mungkin merasa senang, tetapi jika digunakan terlalu sering, sebagian siswa bisa merasa bosan karena pola permainannya hampir sama setiap pertemuan. Nah, oleh karena itu, guru dapat mengkombinasikannya dengan metode lain seperti diskusi kelompok, presentasi, atau tugas proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Adel. Mungkin langsung saja saya berikan kepada penanya. Apakah sudah dapat dipahami? Kepada Atifah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga terima kasih kepada forum yang sudah menjawab pertanyaan saya. Yang dapat saya simpulkan bahwa penggunaan media berbasis games dalam evaluasi pembelajaran itu memang dapat meningkatkan motivasi dan membuat proses belajar lebih menarik bagi siswa. Namun, jika digunakan terlalu sering tanpa variasi, metode ini berpotensi menimbulkan kebosanan dan menurunkan minat belajar siswa. Mungkin saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga kesimpulannya, Atifah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua kepada rekan-rekan pemateri. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, mohon maaf, mohon kalau untuk mau menjawab, boleh disebutkan NIM-nya. Terima kasih.
Izin menjawab, moderator. Baik, langsung saja di sini sebelumnya perkenalkan saya Nurfadia Putri dengan akhiran NIM 127. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jannatul Mawa, di mana pertanyaannya, bagaimanakah peran guru dalam mengontrol penggunaan media berbasis games agar tidak menimbulkan distraksi atau gangguan fokus belajar? Nah, jadi peran guru itu sangat penting dalam mengontrol penggunaan media berbasis games agar tetap mendukung proses belajar dan justru tidak mengganggu fokus siswa. Meskipun memang media ini menarik dan menyenangkan, tetapi guru ini tetap perlu mengarahkan penggunaannya agar tidak hanya menjadi aktivitas bermain semata. Karena itu, sebelum menggunakan media berbasis games, guru ini sebaiknya merancang terlebih dahulu pertanyaan atau aktivitas yang benar-benar sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, selain itu, guru juga perlu memberikan penjelasan kepada siswa tentang tujuan penggunaan dari media tersebut. Misalnya dengan menyampaikan bahwa permainan yang digunakan itu sebenarnya adalah bagian dari proses belajar dan bertujuan untuk melatih pemahaman mereka terhadap materi. Nah, dengan cara ini siswa itu akan lebih menyadari bahwa yang terpenting itu bukan sekedar mendapatkan skor tertinggi, tetapi bagaimana mereka memahami isi dari pertanyaannya. Kemudian guru juga perlu mengatur waktu penggunaannya dengan baik. Media berbasis game ini sebaiknya digunakan pada momen-momen tertentu, misalnya sebagai latihan pemahaman atau evaluasi di akhir pembelajaran. Jika media ini digunakan terlalu lama, maka ada kemungkinan siswa ini justru lebih fokus pada permainan daripada materi yang dipelajari. Selama kegiatan berlangsung, guru juga tetap perlu memantau dan mengarahkan siswanya agar tetap fokus. Misalnya setelah permainan selesai, guru ini bisa mengajak siswa untuk mendiskusikan kembali beberapa pertanyaan yang muncul, terutama yang banyak dijawab salah. Nah, dengan begitu siswa ini tidak hanya bermain, tetapi juga benar-benar memahami materi yang sedang dipelajari. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari Mawa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Nurfadia Putri. Karena saya rasa cukup dari pemateri, langsung saja saya lemparkan kepada teman-teman forum untuk menambahkan. Ayo, mungkin boleh. Ya, kepada Zaratun Siva, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menambahkan sedikit terkait dari pertanyaan Janatul Ma'wa. Jadi guru itu memiliki peran penting dalam mengontrol penggunaan media berbasis games agar tidak menimbulkan distraksi atau gangguan fokus belajar. Guru juga perlu mengatur waktu penggunaan game, memberikan arahan yang jelas sebelum permainan dimulai, serta memastikan bahwa tujuan pembelajaran tetap menjadi fokus utama. Dan selain itu juga guru dapat melakukan refleksi atau diskusi setelah permainan selesai untuk menghubungkan pengalaman bermain dengan materi pembelajaran. Jadi dengan cara ini tuh game tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi alat pembelajaran yang efektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaratun Syifa atas tambahan jawabannya. Apakah masih ada mungkin satu lagi dari teman-teman forum? Pada Anggun, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi langsung saja, jadi peran guru itu bukan hanya memberi game saat belajar, tetapi juga harus bisa mengatur bagaimana game itu digunakan. Jadi jika guru hanya memberikan permainan tanpa penjelasan atau arahan yang jelas, siswa bisa menganggapnya hanya sebagai hiburan. Nah, jadi akibatnya mereka lebih fokus mengejar skor, menang atau menyelesaikan level daripada memahami materi pelajaran. Terus juga guru juga perlu mengawasi jalannya permainan di kelas. Sesekali guru bisa memperhatikan game dan menanyakan kepada siswa apa yang mereka pelajari dari permainan tersebut. Dengan begitu, siswa tidak hanya bermain tetapi juga berpikir tentang hubungan game dengan materi pelajaran.
Guru harus memilih game yang benar-benar berkaitan dengan pelajaran. Tidak semua game cocok untuk pembelajaran. Jika game terlalu fokus pada hiburan, siswa bisa jadi sibuk bermain daripada belajar. Jadi keberhasilan penggunaan game dalam belajar sangat tergantung pada bagaimana guru mengatur dan mengarahkannya. Jika tidak dikontrol dengan baik, game bisa membuat siswa lebih banyak bermain daripada belajar. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggun atas tambahan jawabannya. Mohon maaf teman-teman, tadi saya terkeluar dari meet-nya. Makasih Anggun atas tambahan jawabannya. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan terkait jawaban yang sudah diberikan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman forum yang sudah menambahkan. Jadi yang dapat saya simpulkan itu, guru itu berperan mengatur aturan, waktu, dan tujuan penggunaan media berbasis game, serta mengawasi siswa agar tetap fokus pada pembelajaran. Jadi dengan bimbingan guru, game dapat menjadi media belajar yang menyenangkan tanpa menimbulkan gangguan fokus belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mau atas pertanyaan dan kesimpulannya. Langsung saja untuk pertanyaan terakhir, saya berikan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Jadi langsung saja saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurtasya dengan akhiran NIM 027. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Awindi, di mana pertanyaannya itu, jika media berbasis games membuat pembelajaran lebih menyenangkan, apakah kemungkinan siswa lebih fokus pada permainan dibandingkan pada pemahaman materi pelajaran? Jadi media berbasis games itu memang dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun ada kemungkinan siswa lebih fokus pada permainan daripada pemahaman materi pelajaran. Hal ini dapat terjadi karena dalam permainan terdapat unsur kompetisi, tantangan yang seringkali lebih menarik perhatian siswa dibandingkan dengan isi materi yang ingin dipelajari. Jika desain permainan tidak secara langsung mengaitkan aktivitas bermain dengan konsep materi yang dipelajari, siswa cenderung hanya berusaha memenangkan permainan tanpa benar-benar memahami konsep yang disampaikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Nurtasya. Karena mungkin waktunya kita sudah tinggal 1 menit lebih lagi, langsung saja saya berikan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban yang sudah diberikan oleh Nurtasya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, berdasarkan jawaban yang telah disampaikan tadi, bisa saya simpulkan bahwa memang ada kemungkinan siswa lebih fokus pada permainan daripada pada pemahaman materi ketika menggunakan media pembelajaran berbasis games. Hal ini terjadi karena unsur permainan seperti kompetisi dan tantangan lebih menarik perhatian siswa dibandingkan isi materi. Oleh karena itu, penggunaan media berbasis games harus dirancang dengan baik oleh guru agar permainan tetap mendukung tujuan utama pembelajaran, yaitu membantu siswa memahami materi dengan lebih efektif, bukan hanya sekedar bermain. Baik, mungkin saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri Awindi atas kesimpulan dan juga pertanyaannya. Karena kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Ibu. Jadi yang bisa kita simpulkan dari
materi hari ini, yaitu berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman pemateri tadi, media pembelajaran berbasis games dan juga berbasis evaluasi itu merupakan sarana yang bisa mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan juga lebih menarik. Nah, media berbasis games itu memanfaatkan unsur permainan seperti tantangan, skor, dan kompetisi sehingga mampu untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga keaktifan siswa dalam belajar. Nah, sementara itu media berbasis evaluasi itu dia berfungsi untuk mengukur, menilai, mengukur dan juga menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, melalui media-media ini, guru itu dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai serta memperoleh umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan terkait materi kita pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu untuk memberikan penegasan terkait materi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator ya untuk tadi sudah menghandle ya. Sepertinya memang jaringannya kurang bagus ya. Saya juga di rumah ini kayaknya jaringan juga kurang bagus ini wifi-nya. Semoga nanti bisa lancar juga ketika saya share screen. Terima kasih untuk presenter dan juga audiens yang lain ya yang tadi sudah menyimak karena memang waktu kita terbatas ya. Jadi kita berasa tadi kayak ngos-ngosan juga mungkin yang yang ngejelasin juga ya. Tapi appreciated ya. Saya berterima kasih kalian udah semangat ya dan juga sudah gunakan waktunya dengan baik. Oke, sebelum kita menambahkan, adik-adik seperti biasa saya memperlihatkan progres nilainya ya bagi adik-adik semua yang sudah aktif dan juga mengerjakan mind map-nya, tentunya sudah punya banyak pundi-pundi nilai ya, dan harapannya bisa dimonitoring juga jika saya ada kekeliruan, tolong bisa diinfokan di grup WA. Dan mungkin sedikit info juga, pekan depan itu kalian kebagian yang libur ya. Jadi udah libur pekan depan itu kan sepertinya kalau memang infonya sudah fix gitu ya. Sejauh ini pekan depan itu masih masuk itu di hari Senin dan Selasa ya, di tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian 18 Maret sampai kayak 1 minggu selanjutnya itu libur gitu ya. Jadi pekan depan kita nggak ketemu dan tentunya kalian udah libur, tapi 2 pekan depan itu masuk ya. Jadi jangan kebablasan. Jadi ini tanggal 18 kalian libur, tapi kayaknya di tanggal 25 udah masuk gitu ya. Jadi kita masih ada satu kali lagi pertemuan untuk kita belajar dan masih ada pertemuan ke-7 dan kelompok 6 ya yang nanti akan memaparkan materinya, kemudian moderator dan notulennya dari kelompok 1 gitu ya. Itu info dari saya sedikit ya. Nah, ini sudah saya perlihatkan. Selanjutnya saya seperti biasa juga nanti ini saya akan sesuaikan ya catatan dari saya dengan hasil notulensi ya dari Valen. Nah, adik-adik sepertinya untuk PowerPoint kelompok 5 itu sudah bagus karena sudah bisa dibedakan sebenarnya ya media pembelajaran games dan evaluasi. Ini bisa dikatakan berbeda PowerPoint untuk kelompok ini di kelas ini dengan kelas-kelas sebelumnya karena beberapa kelas sebelumnya itu mereka masih menyamakan gitu, belum bisa membedakan media pembelajaran yang kedudukannya sebagai games dan media pembelajaran yang kedudukannya sebagai evaluasi. Nah, jadi tadi PowerPoint-nya sudah bisa dipakai gitu ya sebenarnya untuk nanti ketika kalian bikin mind map. Hanya saja di sini saya menambahkan biar mungkin lebih tadi ya menegaskan juga gitu ya. Apa saja sih mungkin perbedaan
yang mungkin berbeda dibandingkan dengan yang sudah dijelaskan sama pemateri ya. Nah, satu perbedaan dari media pembelajaran games dan evaluasi selain dari tujuannya ya, tujuan mereka berdua itu digunakan di kelas, tapi juga mereka itu berada di mana sih gitu ya di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin nanti akan kalian lebih familiar lagi apa ya, proses pembelajaran itu ya, ada yang namanya sintaks ya. Di sini saya tuliskan ada sintaks di sini, istilah sintaks ya. Sintaks itu adalah sebuah proses pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan di mata kuliah semester 5 ya. Kalian sekarang semester 4 itu ada mata kuliah program pengajaran biologi ya, dimana nanti kalian itu akan diminta untuk bikin kayak mulai dari silabus atau alur tujuan pembelajaran dan apa ya, RPP ya, dan RPP atau modul ajar gitu ya, itu sesuai dengan tergantung kurikulumnya nanti apa yang diminta gitu. Nah, di dalam modul ajar, modul ajar atau di dalam RPP itu di situ terletak ada yang namanya sintaks gitu. Di dalamnya ada sintaks atau tahapan pembelajaran. Nah, misalkan ya, ini kan adik-adik harus juga nanti ketika membuat mind map itu harus tegas bahwa kebanyakan yang salah itu sejauh ini yang saya lihat itu adalah mencantumkan contoh-contoh yang itu tidak sesuai dengan mata kuliah ini. Nah, karena ini khusus untuk mata pelajaran biologi, maka harusnya sih contoh-contohnya itu berhubungan dengan mapel biologi gitu ya. Nah, saya contohkan misalkan untuk IPA SMP ya, IPA biologi di SMP dengan biologi di SMA itu satu kali pertemuan ada alokasi waktunya gitu ya. Untuk SMP IPA biologi itu satu kali pertemuannya 2 kali 40 menit, berarti total 80 menit. Sementara kalau yang biologi SMA itu satu kali pertemuan 2 kali 45, yaitu 90 menit. Nah, dalam satu kali pertemuan sebelum guru itu masuk mengajar di kelas ya, misalkan mau menggunakan media pembelajaran games dan evaluasi, maka mereka harus membuat sintaks yang ada di modul ajar atau RPP gitu ya. Nah, di dalam tahapan pembelajaran satu kali pertemuan itu ada 3 tahapan utama, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir gitu ya, dimana ketiga kegiatan ini nantinya bisa kita melihat kedudukan media pembelajaran ini gitu ya. Kalau games itu biasanya terletak di kegiatan inti. Nah, tadi sebenarnya kalian bisa menghubungkan juga gitu materi yang ada di PowerPoint presenter kelompok 5 gitu, bahwa tujuan dari games itu adalah untuk apa ya tadi ya, membuat proses belajar di kelas itu lebih menarik gitu ya, membuat siswa itu lebih aktif gitu untuk berperan ketika misalkan mereka nggak paham materi, maka nanti terlihat misalkan dari skor ketika mereka selesai mengerjakan games gitu ya. Jadi kalau media pembelajaran itu dia kedudukannya sebagai games, dia berada di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu merupakan apa ya, kegiatan yang mayoritas gitu ya, memakan waktu dari satu kali pertemuan tadi. Misalkan kalau kegiatan awal itu 10 menit, kegiatan akhir 10 menit, maka kegiatan inti berarti sisanya. Nah, kalau untuk di IPA biologi berarti ya udah dikurangin aja 80 dikurangi 20 berarti 60 menit gitu ya. Maka games itu bisa dipakai dalam waktu 60 menit itu, tinggal dimodifikasi bagaimana gitu ya. Misalkan ketika guru itu mau membuat modifikasi metode gitu ya yang mungkin lain atau berbeda seperti biasanya, mungkin ya games diberikan awal gitu ya di kegiatan inti gitu ya, siswa ngerjain dulu misalkan gitu ya permainan atau kayak apa ya tantangan gitu ya di games-games tersebut, kemudian setelah itu skornya berapa gitu ya. Nah, diperlihatkan
kalau misalkan pemahaman siswanya masih belum bagus, maka nanti satu-satu konsep itu dijelaskan oleh guru. Jadi terbalik gitu ya, siswa dulu siswa melihat dulu pemahaman mereka, baru nanti dijelaskan apa yang mereka belum paham, atau mungkin bisa kebalikannya, misalkan dijelaskan dulu baru main games, bisa seperti itu. Yang penting kedudukan games itu dia berada di kegiatan inti gitu ya. Sementara kalau media pembelajaran yang kedudukannya sebagai evaluasi itu dia berada di kegiatan awal atau di kegiatan akhir, bisa dua-duanya, bisa salah satunya, mungkin hanya di kegiatan akhir aja bisa gitu ya. Tapi itu tadi karena tujuan dari media pembelajaran evaluasi itu adalah untuk mengukur gitu ya, target belajar siswa, apakah mereka itu udah paham atau belum, atau udah sesuai target apa belum, maka kita bisa menggunakan media pembelajaran evaluasi itu, entah itu di awal sebelum proses belajarnya atau kegiatan inti itu dilakukan gitu ya, sebelumnya seperti apa nanti pemahamannya, nanti setelah sudah selesai belajar dikasih lagi evaluasi gitu ya di akhir, kemudian untuk melihat apakah ada progres gitu atau ada peningkatan atau tidak gitu ya. Jadi itu penekanan dari saya gitu, karena saya sudah memeriksa 3 kelas untuk mata kuliah ini gitu di pertemuan ini, itu mereka mayoritas belum bisa membedakan itu. Jadi harapannya kalian PPT-nya tadi udah bagus dari penyaji, maka harusnya sih pemahamannya juga lebih bagus lagi ya gitu. Nah, dari perbedaan itu, kemudian akhirnya saya di sini ini sedikit kayak draft mind map yang saya bisa kasih ke kalian lah ya. Nah, contoh yang tadi diberikan sama presenter itu contoh website gitu ya, bukan contoh media ya, berbeda. Jadi website itu ya platformnya gitu, tempatnya. Tapi media itu yang sudah dibikin. Jadi kita menggunakan website, ya udah kita nanti bikin dulu gitu ya media di website itu, kemudian kita share ke siswa. Sehingga kalau kalian lihat di sini tanda panahnya contoh website yang tadi dijelaskan sama presenter itu bisa berlaku untuk keduanya. Bisa nanti sama-sama menggunakan website yang sama, tapi nanti bisa digunakan untuk media pembelajaran games dan juga bisa digunakan untuk media pembelajaran evaluasi. Kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mind map-nya itu terhubung keduanya, maka ini sudah dapat poin gitu ya. Dan harus sesuai judulnya. Kalau misalkan kalian tulis di situ contoh, ya nggak tahu contoh apa yang kalian maksud gitu ya. Jadi kalau isinya benar tapi kalau judulnya nggak ada atau nggak sesuai, maka ya skornya juga nggak ada gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, tadi ada beberapa contoh yang sudah dijelaskan, walaupun tadi nggak diperlihatkan ya, tapi sudah diperlihatkan di PowerPoint. Website-nya itu apa aja? Ada Kahoot tadi, kemudian ada Wordwall, ada Quizzes yang berganti nama, bukan Quizzes lagi jadi Playground. Kemudian ada Live Worksheet, Booklet ya, dan GameKit. Nah, ini adalah contoh website. Kemudian kalau misalkan kalian mau skornya bagus untuk mind map ya, selain kalian menjelaskan ciri-ciri atau definisi secara singkatnya dari kedua jenis ini, contoh websitenya apa, kelebihan dan kekurangannya mereka berdua nggak bisa disamain ya, dan contoh penerapannya atau contoh produk medianya. Nah, contoh penerapan atau contoh produk medianya itu berarti kalian tinggal menghubungkan aja. Misalkan kalau untuk contoh penerapan evaluasi, misalkan soal evaluasi bentuknya pilihan ganda yang menggunakan website Kahoot untuk materi, masukin lagi materi biologi apa gitu ya di akhir pembelajaran. Nah, itu udah masuk isi dari contoh penerapan untuk evaluasi. Itu udah ada, saya kasih clue gitu ya. Nah, untuk game silakan kalian bisa bikin sendiri. Itu tadi contohnya. Oke, nah selanjutnya ini sudah pondasinya, harusnya sih kalian sudah bisa paham ya, keduanya berbeda. Nah, selanjutnya saya ke contohnya ya. Jadi contoh-contoh website tadi itu ada banyak ya yang sudah diperlihatkan di PowerPoint. Nah, yang pertama itu Kahoot ya. Ini masih loading. Jadi silakan nanti kalian coba buat akun gitu ya. Kemudian, nah ini saya sudah punya akunnya ya. Jadi di Kahoot itu dia
punya katalog soal yang sudah dibikin orang lain gitu ya. Misalkan ini kalau kalian lihat bentuk-bentuk soalnya pun dia bisa beda-beda gitu ya, atau bentuk gamesnya itu bisa beda-beda, atau bentuk apa ya permainannya gitu ya itu bisa beda-beda. Misalkan ini yang Welcome to Kahootopia gitu ya, ini seperti kayak si siswa itu misalkan mereka terhubung dengan akses internet dan gadget, entah itu di lab komputer atau mereka di kelas gitu ya, kemudian bisa tuh berkelompok mereka masuk ke misalkan island, jadi dia kayak pulau gitu ya, dia mereka masuk ke satu pulau, kemudian nanti mereka harus menyelesaikan misi gitu ya. Jadi tampilannya tuh seperti ya lagi main, mungkin misi-misinya mencapai apa nih harta karun gitu ya kayak One Piece. Ini mereka menjawab soal gitu, atau misalkan menjawab sebuah mungkin tantangan gitu yang dibikin oleh guru, dan itu bisa nanti dihubungkan dengan materi biologi misalkan seperti itu ya. Ini waktu kemarin saya coba di kelas sebelumnya gitu ya, seperti ini adik-adik. Jadi mereka nggak terlihat belajar gitu ya, tapi memang diarahkan mereka untuk belajar sambil bermain. Tapi memang tadi penting bahwa lagi-lagi peran guru itu penting di kelas ya, jadi nggak bisa digantikan media ini gitu ya. Jadi tetap gurunya harus memberikan arahan bahwa mereka itu belajar juga sebenarnya gitu ya dengan bermain seperti ini gitu ya. Nah, tapi selain yang sudah ada katalognya, bisa juga kita bikin dari awal. Misalkan ya kita bikin mulai dari awal cara buatnya. Di sini ada apa ya, menu create ya. Nah, di sini bisa dibuat, kemudian nanti kita bisa mau milih yang mana nih. Ada apa mungkin soal cerita di sini ya. Kemudian ini interaktif apa ya, quizzes gitu ya, atau polling gitu. Nah, jadi bisa pakai AI, di sini sudah ada terintegrasi dengan AI, kemudian mungkin bisa import PDF ya, mungkin guru udah punya gitu ya, atau kita bisa bikin dari kosongan gitu ya, terus kita nulis aja di sini soalnya apa atau pertanyaannya apa, kemudian kalau ada gambar bisa diupload gitu ya, terus di sini ada pilihan jawabannya, kita bisa nambahin jawabannya, kita bisa ngatur tipe apa namanya bentuk-bentuk gamesnya. Di sini ada puzzle, kemudian ada polling, ada esai, ada apa ini skala dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di sini ada time limitnya, kita bisa atur. Lalu apa lagi? Ini pilihan jawabannya bisa single, bisa multiple gitu ya. Jadi silakan bisa dicoba ya sendiri. Nah, di sebelah kiri itu ada menu reports. Ini bagus adik-adik untuk ketika mungkin siswa itu sudah mengerjakan soal, mereka udah dapat gitu ya berapa pemahaman mereka gitu. Terus itu bisa di-share reportnya ke orang tua gitu ya lewat email, sehingga mungkin si guru itu bisa langsung laporan ke orang tua siswa gitu. Mereka tuh lagi belajar apa dan bagaimana siswa atau anaknya gitu ya progresnya. Begitu, itu untuk Kahoot ya. Kemudian selanjutnya ini ada quizzes. Nah, quizzes ini mirip-mirip dengan Kahoot ya. Jadi dia namanya domainnya sudah bukan quizzes lagi, tapi namanya weground.com ya. Nah, di sini juga ada katalognya juga sih, sama gitu ya, yang udah ada di sini ya. Kalau misalkan ada materi yang relevan dengan soal yang sudah ada, ya dicoba aja gitu ya. Walaupun mungkin ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Saya langsung aja ya ke website lainnya ya, mirip-mirip tadi dengan Kahoot kalau untuk quizzes ya. Kemudian ada word wall. Nah, word wall ini lagi booming juga kalau saya lihat di artikel penelitian itu, banyak yang menggunakan media atau website word wall ini untuk permainan atau untuk evaluasi ya. Di sini mungkin tampilannya lebih simpel ya. Kita bisa langsung melihat bahwa ada template yang kita bisa pakai gitu ya. Ada anagram, mungkin yang di sini
di dua website tadi ada atau enggak saya nggak tahu ya. Cuman ini sepertinya baru ada anagram. Ini kayak kita kayak mengacak huruf untuk apa ya, si siswa itu bisa menemukan istilah dari huruf-huruf yang teracak. Misalkan bisa dipakai untuk istilah-istilah biologi yang baru dikenalin oleh siswa gitu ya, kayak apa, glikolisis atau anaerob, aerob gitu ya, yang kayak yang seperti itu bisa tuh gitu ya dimanfaatkan ini di apa namanya di kelas. Kemudian juga bisa spin the wheel gitu ya, memutar apa sih lingkaran itu ya, itu. Kemudian ini juga acak kata, ini juga. Kemudian ada memasangkan. Nah, ada juga yang pro-nya. Kalau yang pro-nya mungkin lebih banyak ininya ya, variasinya. Kayak gitu ya. Nanti silakan bisa dicoba gitu. Nah, lanjut ada tadi Blukit atau Buklit ya, saya nggak tahu spellingnya yang benar. Nah, kalau Blukit ini dia mirip juga sih sama Kahoot sama apa tadi, Quizizz gitu ya. Kita bisa mencari katalognya, kemudian juga ada kita bikin sendiri gitu ya. Kemudian yang tadi dari PPT-nya presenter itu ada GameKit. Nah, saya tadi nyoba ternyata mirip juga dengan Blukit tadi ya. Bisa kita bikin baru ini ya, New Kit, atau kita bisa mungkin melihat gitu ya yang sudah ada. Misalkan kita ketik aja biologi gitu, ada enggak gitu ya. Kalau di sini ada nih, ada yang sampai soalnya 100 soal gitu ya. Nah, ini silakan bisa kalau mungkin ada guru-guru yang belum dapat inspirasi gitu ya, gamesnya seperti apa atau soalnya seperti apa, bisa sebenarnya dapat inspirasi dari katalog-katalog ini gitu. Tinggal mungkin ditranslate aja soalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian satu lagi ada live worksheet. Nah, tadi saya nggak hafal apakah di PPT ada nggak ya. Kalau di sini saya mungkin perlihatkan ya, kalau live worksheet itu dia agak sedikit berbeda dengan website-website lain yang mereka itu mungkin kayak memperlihatkan tampilan yang mungkin lebih menarik gitu ya, seolah kayak main games atau kayak menerima tantangan, kemudian menyelesaikan misi, ada skor, ada apa namanya peringkat gitu ya ketika mereka itu menjawab soal dengan cepat dan tepat. Mungkin beda dengan skor kalau ada siswa yang jawab tepat tapi belum cepat gitu ya. Terus ada redemption-nya atau kayak apa sih kalau di permain itu, kalau misalkan kita game over gitu ya, kita bisa dapat nyawa lagi gitu ya, itu ada redemption-nya gitu ya. Nah, tapi kalau live worksheet ini dia lebih bentuknya tuh kayak LKPD adik-adik, LKPD atau lembar kerja siswa gitu ya, lembar kerja peserta didik, dan tampilannya kayak satu halaman kertas gitu ya, di mana satu halaman kertas ini itu bisa dibikin oleh guru sendiri, bisa juga kita pakai punyanya orang, tentu ada katalognya juga ya, tapi dia tampilannya seperti ya satu lembar kertas yang elektronik gitu ya. Dan di sini siswa misalkan menjawab, ini linknya udah dikirim ke siswa gitu ya, udah dibikin sama gurunya. Nah, nanti mereka tinggal menjawab saja gitu ya, ada kayak halaman atau apa sih namanya, space gitu ya, yang kosong-kosong ini yang nanti bakal dijawab siswa gitu. Entah apakah dipindahkan, misalkan nih, ini bisa ya, dipindahkan gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, atau disuruh menjawab, atau disuruh apa ya, biasanya kayak memberikan tanda panah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika sudah menjawab, nanti karena sudah disetting ya, ada area yang nanti dijawab oleh siswa dan apa kunci jawabannya, maka nanti skornya itu sudah ada kelihatan di atas ini gitu ya. Jadi agak berbeda ya dengan tampilan yang website lainnya yang tadi sebelumnya gitu ya. Kemudian tadi ada Google Form juga ya. Nah, kalau menurut saya sih Google Form dibandingkan dengan website lain mungkin masih monoton
tadi ya, masih monoton, tidak terlalu menarik gitu. Oke, nah ini ini. Jadi saya pernah melakukan penelitian waktu pandemi, waktu COVID itu ya, di tahun 2021 gitu ya, pakai live worksheet tadi gitu ya, untuk melihat hasil belajar siswa ya di SMP ini gitu ya, bersama rekan-rekan dosen senior, dan ternyata terbukti gitu ya, walaupun COVID itu kita bisa gitu ya melihat progres dari hasil belajar siswa dan hasil belajarnya bagus gitu ya, ada peningkatannya. Kalau mau dilihat silakan bisa di searching aja judulnya ini ya. Itu kemudian ini misalkan ya, ketika di kelas si guru menampilkan proyektor gitu ya, terus dilihat ada tim-tim tuh yang sedang menyelesaikan misi, di mana setiap timnya pasti terdiri dari siswa-siswa yang lagi ngerjain gitu ya tantangan atau misi tersebut. Nah, kemudian juga bisa sih sebenarnya digunakan untuk ice breaking gitu ya, ketika mungkin ada yang lagi ngantuk atau misalkan ada yang lagi nggak fokus, ini juga bisa gitu ya dipakai. Nah, kemudian belum berhenti sampai di situ, ada juga ini adik-adik apa namanya tugas akhir ya. Jadi sejauh ini yang saya perhatikan gitu ya, media pembelajaran khusus untuk yang basisnya games dan evaluasi itu masih jarang di prodi ini gitu ya. Jadi baru ada 2 kalau dari saya sendiri, saya dapatnya gitu ya, saya sebagai penguji. Jadi ini salah satunya, jadi dia menggunakan word wall gitu ya, yang dipadukan dengan model pembelajaran TGT ya, kooperatif TGT, kemudian untuk melihat hasil belajarnya. Nah, tapi saya nggak bisa perlihatkan karena memang belum ada, jadi saya sebagai validator kan biasanya harus divalidasi juga ya. Ini masih kemarin baru proposal gitu ya, jadi belum ada medianya, jadi saya tidak bisa perlihatkan ke kalian. Sama satunya lagi ada skripsi juga, ini dia pakai Kahoot gitu ya. Jadi Kahoot untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau tidak gitu ketika menggunakan Kahoot di pembelajaran. Nah, tadi hubungannya dengan sintaks saya perlihatkan dulu ya, sintaks yang ini mungkin dokumentasinya ya. Kalau kalian lihat ini yang kecil, ini dia lagi pakai Kahoot di proyektor. Di mana sih Kahoot itu berada di modul ajar atau di RPP ya. Nah, ini saya perlihatkan ya kalau isi modul ajar salah satunya ini. Jadi ada langkah-langkah atau sintaks, di mana ini pastinya karena dialokasi waktunya 2x45 berarti di SMA gitu ya. Nah, di sini dalam waktu 90 menit ada kegiatan pendahuluan di sini 10 menit, kemudian kegiatan inti di sini dia 70 menit, dan kegiatan akhir itu ada 10 menit. Nah, di mana letak Kahoot? Kita bisa lihat Kahoot itu berada di bagian kegiatan inti, di mana nih ada kalimatnya atau informasinya di sini gitu ya. Jadi apa namanya, ketika guru itu mau merencanakan pembelajaran, mereka itu harus gitu menuliskannya dulu gitu ya, untuk nantinya mereka pakai sebenarnya nanti di kelas, untuk nanti mereka rujuk lagi, oh apa aja sih yang mau dilakukan di kelas gitu ya. Nah, ketika guru itu mau menggunakan website tadi, kemudian sudah dibikin misalkan media pembelajarannya, maka guru nanti bakal apa namanya, memikirkan si media pembelajaran itu dia berada di mana gitu ya letaknya, atau kedudukannya sebagai apa. Kalau di sini dia sebagai games atau permainan gitu ya, yang terletak di kegiatan inti gitu ya. Dalam waktu 70 menit ini si games ini dipakai gitu ya untuk menunjang proses belajar siswanya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kan berarti kalau media pembelajaran evaluasi gimana? Apakah bisa ya? Tentu bisa pastinya, cuman ya berbedanya di bagian dia itu terletaknya di mana gitu. Bisa kita masukkan di kegiatan penutup untuk setelah proses belajarnya selesai gitu ya. Guru pengen tahu tuh pemahaman siswa seperti apa di akhir, maka nanti tinggal ditulis aja
Oke, apakah saya masih terhubung adik-adik? Masih, Bu. Masih, Bu. Karena tiba-tiba kalau kalian mungkin perhatikan tiba-tiba saya silence gitu ya karena mati listrik gitu ya di rumah. Jadi untungnya semoga ini ya cateringnya berjalan bagus juga. Jadi itu adik-adik untuk tambahannya dan sudah ini juga ya on time juga saya. Oke, sekarang seperti biasa kita ke presensi. Jadi semoga tadi apa yang saya tambahkan bisa lebih ini ya, lebih memperkaya pemahaman kalian. Oke. Dan kalian juga sudah bisa sebenarnya untuk mengerjakan ya soal mind map-nya. Nanti silakan bisa di-upload di folder ini ya, di tugas mind map unit 6. Waktunya sampai di jam 2:50 ya. Jadi kalau ada kendala tolong bisa kasih tahu ke saya biar nanti saya bisa mungkin apa ya, permudah gitu ya. Tapi tolong bisa kasih taunya di range waktu itu. Kalau sudah di luar itu tentu tidak bisa gitu untuk perpanjangan waktu. Oke, kalau saya kan pakai dua ini ya, dua akun. Kalau di iPad saya tidak lihat kalian. Apakah kalian lihat apa yang saya share screen kan atau tidak? Lihat, Ibu. Oh, kelihatan. Oke. Ya. Sambil kita kelihatan. Sambil kita ini presensi silakan bisa dikerjakan ya. Silakan bisa menyaut gitu ya kalau mungkin jaringannya kurang bagus juga di situ. Mohon maaf ya gelap kalian lihatnya karena tiba-tiba mati listrik. Oke. Jadi tema hari ini, pertemuan ini adalah media pembelajaran berbasis games dan evaluasi ini ya. Oke, saya panggil Echa Aditya Putri. Hadir, Ibu. Oke, di sini belum kelihatan ya kalau di iPad saya. Tapi kalian bisa lihat nama kalian atau tidak? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Ibu. Oke. Kenapa ya berbeda antara iPad dengan yang kalian lihat ya? Semoga kelihatan. Oke, Vincentia Laura. Hadir, Ibu. Hadir. Elvina Aminarti. Hadir, Ibu. Hadir. Janatul Ma'wa. Hadir, Ibu. Nikadek Ayu Suryaningsi. Hadir, Ibu. Valen Febrianti. Hadir, Ibu. Nur Tasya. Hadir, Ibu. Desa Putu Miradewi. Ibu, Desa dia cuma pakai wifi, Bu. Kayaknya gara-gara mati lampu dia keluar. Oke, tapi hadir ya? Iya, Ibu hadir deh. Muhammad Ragil. Hadir, Ibu. Hadir. Oh, baru wifi-nya belum ini. Oke, Zahratun Syifa. Hadir, Ibu. Ya. Siti Nurhalisa. Hadir, Ibu. Sri Awindi. Hadir, Ibu. Atifah.
Hadir Ibu. Agustina. Hadir Ibu. Marsha. Hadir Ibu. Mutia Raudatul Fatah. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Adil hadir. Mutia hadir. Mutia Ibu. Hadir Ibu. Sip. Nur Wahida. Hadir Ibu. Nur Salma. Hadir Ibu. Nur Fadia Putri. Faisal. Hadir Ibu. Kristi Yolanda. Anggun. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir tadi, ada Risti, ada Farah Mutia, ada 2 orang itu. Farah Mutia tadi pemateri. Mungkin jaringannya bermasalah karena dari awal tadi pemaparan memang sudah tidak bagus jaringannya, Ibu. Guys, ini keluar saja. Ya, silakan adik-adik sudah bisa keluar.
Terima kasih ya, mohon maaf jaringan saya kurang bagus.